Menurut Cair, pada bukunya di tahun 2003, bahwa proses perkembangan bahasa usia yang baik yaitu ada di usia 5-7 tahun. Karena saat itulah anak mengalami fase golden age. Pada fase tersebut, perkembangan kognitiflah yang mempengaruhinya. Perkembangan kognitif seperti apa? Perkembangan kognitif yaitu kreatif, bebas, dan penuh imajinasi. Nah, perkembangan kognitif ini juga dipengaruhi oleh kecerdasan seorang anak. Kecerdasan tersebut dipengaruhi oleh rentang perhatian, daya ingat, kemampuan belajar, pemecahan masalah, imajinasi, kreativitas, dan keunikan dalam menyatakan sesuatu dengan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak diakibatkan oleh kemampuan anak itu sendiri. Apabila kemampuan anak tidak memiliki perkembangan atau terlambat dalam bahasa, maka anak tersebut mengalami gangguan. Nah, gangguan yang terjadi pada mereka ini menyebabkan anak tidak dapat mengujarkan bahasa secara lancar seperti anak normal lainnya. Nah, gangguan bahasa tersebut terjadi karena beberapa kategori. Salah satunya yaitu gangguan bahasa yang disebabkan gangguan motorik ataupun gangguan bahasa yang disebabkan oleh defisit sensoris. Nah, kalau ada anak yang mengalami gangguan seperti ini, ayah bunda tidak perlu cemas. Kenapa? Karena ikhlas dan tulusnya hati dari ayah dan bunda itu sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif pada anaknya. Kemudian, terlepas dari itu semua, ayah bunda juga bisa melatih anak dengan aktivitas gerak untuk merangsang otot-otot dan komponen yang mempengaruhi sistem produksi suara. Apa yang akan dihasilkan dari latihan seperti ini? Kondisi tubuh lebih baik, kondisi tubuh yang lebih fleksibel, sehingga menghasilkan kualitas suara yang lebih bagus dan enak didengar. Bagaimana gerakannya? Ini dia. Yang pertama, gerakan yang perlu kita lakukan adalah melakukan gerakan untuk melemaskan otot bahu, leher, punggung, dan iga-iga. Yang pertama itu gerakannya seperti ini. Tangan di samping. Lakukan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lakukan gerakan seperti ini. 1. Itu untuk melemaskan otot leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan juga lakukan gerakan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, melemaskan otot punggung. Gerakannya seperti apa? Ini dia. Gerakan melemaskan otot punggung. Kita lakukan gerakan yang simpel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu, kita juga lakukan gerakan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mengapa di awal kita perlu melakukan gerakan-gerakan untuk melemaskan otot bahu, leher, punggung, dan iga-iga? Sebenarnya, otot-otot ini tidak ada hubungannya dengan sistem produksi suara. Namun, otot-otot ini sering tegang, sehingga mempengaruhi kualitas suara yang kita keluarkan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gerakan-gerakan peregangan otot pernafasan.
dan melatih merangsang otot-otot yang terkait dalam pengucapan suara kita. Sebelumnya, saya ingatkan, dalam latihan ini yang terpenting adalah anak bisa dan mau. Ingat, anak bisa dan mau menirukan gerakan dengan minimal prompt terlebih dahulu. Karena ini akan mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Yang pertama itu kita lakukan gerakan peregangan otot pernafasan yang sederhana. Seperti apa gerakannya? Sebenarnya ada banyak gerakan untuk melatih peregangan otot pernafasan ini, seperti sit up ataupun melakukan pernafasan secara terbalik. Namun, yang sederhana yaitu dengan cara mengempiskan perut terlebih dahulu. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lakukan secara berkala, tekan perutnya ke dalam. Setelah kita melakukan peregangan otot pernafasan, selanjutnya kita akan melatih merangsang otot-otot yang berperan dalam kualitas pengucapan suara yang baik. Namanya gerakan melemaskan otot wajah. Seperti apa gerakannya? Terus simak videonya dan jangan di skip, biar nggak ada yang terlewat. Jadi, ada beberapa gerakan yang perlu kita lakukan dalam melatih merangsang otot-otot yang berperan dalam pengucapan suara. Yang pertama itu lakukan gerakan seperti ini. Tangan ke depan. Tarik. A. 1. A. 2. A. 3. A. Tutup. 4. A. Tutup. 5. A. Tutup. 6. A. Tutup. 7. A. Tutup. Tarik. 8. 9. 10. Selanjutnya, lakukan gerakan dengan mulut terbuka 3 jari. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ini juga bisa dilakukan secara sustain, seperti ini. Kemudian, kita latih dengan gerakan senyum. Senyum seperti ini. Ini juga bisa kita lakukan secara sustain. Seperti ini. Nah, selanjutnya, kembungkan pipi kanan dan kiri secara bersamaan. Seperti ini. Terus, kalau memang sudah kuat, boleh lakukan secara sustain seperti yang kita lakukan sebelumnya. Karena kan biasanya anak-anak itu masih cenderung kesusahan ya dalam melakukan aktivitas yang sustain atau panjang seperti itu. Apalagi anak-anak yang tergolong autis gitu. Jadi, kita latih dengan gerakan-gerakan yang bisa dijangkau oleh anaknya terlebih dahulu. Makanya kita latih yang satu-satu seperti itu tadi.
Kemudian, kita lakukan gerakan senam wajah circle untuk melemaskan otot pipi dan juga bibir. Seperti ini. Gerakan selanjutnya yaitu untuk melemaskan otot rahang. Kalau memang anaknya sudah bisa melakukan gerakannya seperti ini. Namun, untuk bisa lebih mempermudah anak dalam latihan, yang pertama lakukan gerakan seperti ini dengan menekan rahang atas dan rahang bawah. Kemudian kita dorong rahang bawah ke samping kanan seperti ini. Bisa dicontohkan, ataupun kalau anaknya belum bisa, boleh dibantu dengan minimal prom. Kemudian lakukan sebaliknya, dorong rahang bawah ke samping kiri seperti ini. Boleh dicontohkan ataupun sama, boleh dibantu dengan minimal prom. Dan yang terakhir adalah gerakan melemaskan otot lidah. Bagaimana gerakannya? Ingat, yang perlu kalian ingat dalam latihan seperti ini, yang terpenting anaknya mau dan bisa menirukan gerakannya terlebih dahulu. Tidak boleh terlalu memaksa. Kenapa? Karena tidak semua anak yang dengan mudah bisa melakukannya. Apalagi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik yang perlu untuk latihan lebih giat lagi. Nah, gerakan melemaskan otot lidah. Yang pertama, lakukan gerakan seperti ini. Kemudian, lakukan secara sustain, kalau memang sudah bisa. Kemudian, keluarkan lidahnya, angkat ke atas. Terus, ke bawah. Selanjutnya lakukan gerakan ke samping kanan seperti ini. Kemudian ke kiri. Selanjutnya lakukan gerakan seperti ini. Dengan lidah mendorong gigi bagian atas. Kemudian, seperti ini, dengan lidah mendorong gigi bagian bawah. Terus, kita dorong pipi kanan kita dengan menggunakan kekuatan lidah semaksimal mungkin. Seperti ini. Boleh dibantu anaknya jika diperlukan dengan minimal prom. Kalau memang belum bisa, boleh dilakukan secara satu-satu.
Kemudian, lakukan sebaliknya. Dorong pipi kiri kita dengan kekuatan lidah semaksimal mungkin seperti ini. Lagi-lagi, silakan dibantu anaknya jika diperlukan dengan minimal prompt ataupun bisa dipancing untuk melakukan satu-satu. Nah, latihan seperti ini dilakukan setiap hari, baiknya setiap pagi, supaya anak-anak memiliki kondisi pernafasan dan tubuh yang baik, lebih bugar pastinya, sehingga saat bicara, suara anak bisa terdengar dengan baik, bertenaga, nyaman, dan bisa merangsang feeling yang kuat untuk melakukan aksi yang tepat. Next video, saya akan membahas super diafragma dengan teknik latihan artikulasi untuk anak autis yang akan melatih anak agar semakin fleksibel dan tentunya lebih terkontrol bahasanya. Like dan subscribe.